Halo teman-teman, hari ini aku mau berbagi rangkuman buku yang berjudul Thinking Fast and Slow. Buku ini karya dari peraih Nobel Daniel Kahneman. Dia mendapatkan Nobel itu tahun 2002 di bidang ekonomi ya. Nah, buku Thinking Fast and Slow ini berkisah tentang beragam cognitive bias dan thinking errors ya yang acap dilakukan manusia itu dalam proses berpikir dan menganalisis. Buku ini ditulis oleh Daniel Kahneman tadi. Beliau adalah profesor ilmu behavior economic dari Princeton University dan peraih Nobel tahun 2002. Dalam bukunya ini, Profesor Kahneman itu mendiskusikan dua tipe thinking ya. Jadi yang pertama adalah slow thinking dan yang kedua adalah fast thinking. Slow thinking itu proses memikirkan sesuatu secara perlahan dengan melibatkan beragam pertimbangan, membandingkan cost and benefit sebelum melakukan mengambil keputusan. Jadi ini penuh pertimbangan ya, itu adalah slow thinking. Sementara kalau yang fast thinking itu adalah mode berpikir secara cepat, intuitif tentang beragam hal yang ditemui dalam kehidupan. Fast thinking ini dilakukan tanpa proses analisis secara mendalam dan tanpa melibatkan beragam variabel ya. Jadi fast thinking itu menghasilkan pengambilan keputusan yang relatif cepat atau spontan. Contoh topik yang dianalisis melalui slow thinking itu seperti profesi pekerjaan apa yang kita pilih, kemudian kita mau kuliah di jurusan apa, itu kita perlu memikirkannya secara mendalam. Kemudian mau menikah dengan siapa dan apakah mau menerima tawaran pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi tapi di kantor lebih jauh. Sedangkan untuk yang fast thinking itu seperti keputusan mau makan siang dengan lauk apa, kemudian nanti pulang lewat jalan mana, mau scroll-scroll dan menikmati konten seperti apa. Ini adalah proses fast thinking. Namun apapun jenisnya, baik fast atau slow thinking itu banyak yang terjebak dalam cognitive bias dan thinking error ya. Jadi entah itu fast thinking maupun slow itu sering terjebak dalam error bias. Nah, cognitive bias itu semacam bias atau prasangka dan persepsi yang salah dalam benak kita ya. Jadi bias ini akan melahirkan thinking error dan membuat pengambil keputusan itu kita tidak optimal. Jadi nggak optimal keputusan yang diambil. Contoh cognitive bias itu seperti proses berpikir dan analisis menjadi tidak objektif dan terjebak dalam thinking error. Jadi hasil pengambilan keputusan itu menjadi tidak akurat dan tidak optimal. Sejumlah cognitive bias yang diulas dalam buku Kahneman ini antara lain adalah loss aversion error. Nah, ini adalah jenis bias yang membuat seseorang itu terlalu takut dengan potensi kerugian yang akan terjadi. Jadi dia lebih takut dengan rugi daripada keuntungannya. Jadi karena efektif bias ini, dia akhirnya malah tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua adalah fallibility bias. Ini adalah jenis bias yang membuat seseorang mengambil kesimpulan hanya dari fakta dan data yang tersedia di sekitarnya saja ya. Jadi dia tidak menilai dari data-data di luar. Jadi yang ada saja yang dia dia ambil keputusan. Contohnya untuk availability bias itu seorang selalu terpapar berita negatif ya pada media online sebab konten negatif sering muncul di layar HP-nya. Apalagi algoritma sekarang ketika kita udah menentukan konten yang kita suka, kita udah terpapar itu biasanya disuguhkan terus ya. Kemudian availability bias ini membuat seseorang mengambil kesimpulan yang salah karena data yang tersedia di depan matanya sangat terbatas dan tidak mewakili semua realitas. Jadi ini karena keterbatasan data, akhirnya tindakan atau kesimpulan yang diambil itu bisa salah. Kemudian representative bias. Bias ini mirip availability bias ya. Jadi seseorang itu langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan data terbatas dan sama sekali tidak representatif. Jadi tidak mewakili semua populasi. Contohnya nih, seorang bilang, wah merokok itu nggak bahaya. Buktinya paman saya merokok dan masih sehat padahal usia sudah 65 tahun. Ini kesimpulan seolah-olah ada benarnya ya, tapi ini adalah representative bias. Jadi mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pengalaman satu kasus saja. Padahal itu data yang valid menunjukkan jutaan orang lain terbukti mati dalam usia dini karena kebiasaan merokok. Jadi representative bias itu terlalu sering kita jumpai. Banyak orang yang dengan mudah misal mengambil kesimpulan dengan yakin, padahal datanya itu bersifat subjektif dan sama sekali tidak mewakili semua populasi dan realitas. Jenis bias lain yang diulas dalam buku Kahneman ini yaitu adalah illusion of understanding. Jadi bias ini intinya sama dengan pepatah yang isinya tong kosong nyaring bunyinya. Jadi fenomena ini sering juga disebut dengan Dunning-Kruger effect ya.
Jadi orang yang ilmunya masih dangkal justru biasanya makin nyaring bunyinya dan ini sering kita dapatin di medsos ya. Orang-orang yang sekedar membaca clickbait tapi dia power-nya luar biasa di medsos. Sedangkan mereka yang pakar atau yang para profesor itu diam aja karena nggak apa ya, nggak terlalu expect untuk membuka semua ilmunya itu. Nah, dalam studi tentang komen-komen di medsos itu terungkap fenomena Dunning-Kruger effect ini ya. Jadi orang ilmunya dangkal itu justru merasa paling benar. Kenapa? Jadi sebab orang ini itu nggak pernah baca jurnal atau buku dan tidak tahu bahwa ada banyak kompleksitas dalam topik yang dia komentari. Namun justru karena ketidaktahuan ini yang merasa pendapatnya itu paling benar. Makin tidak tahu, makin merasa benar mendapat dirinya. Jadi illusion of understanding itu ilusi bahwa dirinya merasa paling tahu atau sudah sangat paham sekali dengan sesuatu. Ini bahaya banget ya, kalau misalnya kita mudah percaya. Kemudian ada sunk cost fallacy ya. Bias ini terjadi saat seseorang itu merasa terlalu sayang menghentikan usahanya atau investasi karena merasa sudah terlanjur basah. Jadi dia udah tercebur, wah udah sayang banget nih kalau misalnya berhenti. Padahal ini malah makin membuatnya merasa apa ya, mengalami kerugian lebih besar. Jadi ini karena udah terlanjur mengeluarkan banyak uang misalnya untuk investasi awal, itu rasa sayang sudah terlanjur tadi, dia enggan menghentikan akhirnya cost-nya lebih besar. Contoh lain adalah sangkas valuasi itu seperti beli saham dan harganya anjlok jauh namun tetap ditahan karena merasa sayang, karena belinya udah di harga atas duluan. Kemudian nonton film di bioskop, ternyata filmnya kurang bagus tapi tetap ditonton sampai habis ya, karena sayang ditinggalkan. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari beragam cognitive bias dan thinking errors ini? Berikut sejumlah kiat praktikal untuk melakukannya. Kiat pertama itu adalah sadari bahwa cognitive bias itu eksis dan kita rentan terjebak di dalamnya. Kemudian yang kedua itu jangan terburu-buru mengambil kesimpulan dan melakukan final judgment. Kemudian yang ketiga minta advice dan pertimbangan dari orang yang lebih ahli atau punya pengalaman ya. Jangan kita secara emosional langsung mengambil keputusan. Kemudian yang kiat keempat tunjukkan devil advocate ya atau pihak yang memang diminta untuk mengkritisi setiap keputusan yang akan diambil. Nah, itu adalah beberapa kiat yang bisa kita terapkan ya. Kemudian, itu tadi rangkuman dari buku Daniel Kahneman, ada 4 kiat terakhir, sadari bahwa kita terjebak dalam cognitive bias. Kemudian yang kedua tadi jangan terburu-buru mengambil judgement dan kesimpulan. Kemudian minta advice dari ahli yang berpengalaman dan tunjuk devil advocate. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.